Video kali ini saya masih membahas tentang konten strategi. Setelah video sebelumnya saya membahas tentang checklist apa aja sih, ataupun persiapan apa aja yang mesti kita lakukan agar kita itu bisa menghasilkan konten-konten yang menarik untuk audiens kita. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya kita remake sosial media kita itu yang tadinya model-model majalah jadul, atau kita posting artikel-artikel yang misalnya terlalu baku, itu menjadi sebuah media komunikasi. Oke, jadi tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Apalagi buat teman-teman semua, saya juga merasakan kalau yang namanya membangun dari nol banget, berintis dari bawah, itu kita harus membangun yang namanya 2 poin ini, trust dan need. Oke, ketika kita membangun dari perlahan, misalnya contohnya saya ingin membangun sebuah trust dan need di bidang yang saya tekuni. Saya menekuni di bidang konten strategi. Nah, maka trust yang saya bangun supaya audiens ini percaya dengan saya, maka saya salah satunya adalah rutin bikin konten, terus membantu audiens, terus sharing-sharing kayak gini. Terus saya juga aktif di beberapa event-event, misalnya webinar atau kolaborasi dengan creator lain. Itu salah satu cara saya untuk meningkatkan kepercayaan audiens yang tadinya nggak tahu, mereka jadi tahu. Yang tadinya mereka belum percaya, mereka bisa tahu, siapa tahu mereka bisa percaya dengan saya dari konten-konten yang sudah saya buat di sosial media. Nah, selanjutnya untuk yang need ini, gimana caranya saya bisa membuat audiens saya ini yang tadinya sudah percaya, mereka jadi butuh, mereka jadi menginginkan, mereka jadi ketagihan konten-konten yang saya buat, ataupun mereka ketagihan dengan produk-produk yang sudah misalnya saya promosikan, yang saya jual. Mereka akhirnya mulai percaya, mereka akhirnya mau mencoba beli, mereka akhirnya menjadi pelanggan setia. Nah, maka step by step itu adalah fondasi yang cukup krusial buat kita content creator pemula nih, menjadikan sosial media kita sebagai channel berkomunikasi, bukan sebagai misalnya kayak mading-mading mati kayak gitu ya. Jadi isinya cuma tempel sana, tempel sini, informasi ini, informasi itu. Tapi kita nggak membangun sebuah keterikatan antara konten satu dengan konten lainnya. Nah, jadi yang namanya sosial media itu kan adalah sebuah media berkomunikasi kan ya. Tempat kita berkomunikasi antara si audiens dengan creator dengan audiens, ataupun dengan audiens dengan orang lain. Pokoknya tempat mencarikan informasi, tempat berinteraksi secara digital. Oke? Karena yang namanya sosial media kan nggak cuma tempat buat cari informasi aja, tapi juga tempat untuk berkomunikasi juga kan ya. Nah, jenis konten apa sih yang bisa kita optimalkan ke sosial media kita agar kita bisa nge-shift, melakukan sebuah transformasi dari sosial media yang isinya katalog kayak mading itu menjadi sebuah media komunikasi, menjadi sebuah media ataupun tempat orang itu senang datang ke sosial media kita karena selain desainnya juga oke, konten-kontennya juga oke. Nah, untuk menghubungkan, mentransformasikan dari sosial media yang seperti mading mati ini menjadi sebuah tempat yang menyenangkan, itu memerlukan sebuah 5W plus 1H. Yaitu, gimana caranya konten kita itu menjawab 5W plus 1H. Misalnya, what? Apa sih bidang apa sih yang kita bahas di sosial media kita, terus kita ini siapa, kita bagikan itu di sosial media. Kalau misalnya di Instagram, teman-teman bisa jelaskan 5W plus 1H di bio Instagram, di bagian highlight, pokoknya di bagian yang pertama kali muncul di layar itu. Pokoknya kalau bisa audiens itu nggak perlu scrolling ke bawah buat cari tahu kita siapa. Usahakan ketika pertama kali mereka mengunjungi sosial media kita, mereka sudah tahu, paling nggak mereka tahu kita ini siapa, bergerak di bidang apa. That's it. Oke? Jadi teman-teman mesti mencoba yang namanya jenis konten ini untuk menjawab 5W plus 1H. Karena orang awam supaya kenal itu punya pertanyaan di otaknya. Kamu siapa? Kamu bahas tentang apa? Kamu ngapain aja? Terus gimana sih gimana caranya kamu bisa bikin aku follow? Terus apa manfaatnya buat aku? Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang format ya. Untuk format konten agar kita bisa melakukan sebuah transformasi dari sosial media yang bentuknya mading menjadi sosial media yang bentuknya interaktif, orang itu nyaman.
Maka format itu tergantung dari platform yang kita pilih dan target market yang kita tuju itu siapa, dan kita mahirnya itu menguasai format konten seperti apa. Misalnya, kalau saya propernya, misalnya platform utamanya adalah di YouTube, maka saya target market saya ada di YouTube juga, maka saya aktif di YouTube, target utama saya. Dan kebetulan juga saya lebih suka ngomong depan kamera gini karena bisa langsung menyuarakan poin apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Habis itu saya juga bisa memberikan sebuah misalnya kayak kita kan kalau bentuknya video gini kan kayak lebih ngobrol gitu ya daripada bentuknya carousel ataupun gambar gitu, teks. Itu semua tergantung dari kondisi teman-teman semua. Teman-teman ini lebih proper ataupun lebih suka formatnya seperti apa. Tinggal disesuaikan aja 3 poin ini. Platformnya di mana, formatnya terserah ya, terus target marketnya siapa, dan satu lagi, teman-teman ini lebih enjoy bikin konten format apa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, kita akan mulai menciptakan sebuah konten-konten yang komunikatif. Konten-konten yang komunikatif ini, itu berbagai macam formatnya. Misalnya, kalau di Instagram kita bisa mengkolaborasikan semua jenis format konten yang ada. Gambar bisa, video bisa, audio aja bisa, teks aja itu juga bisa. Tinggal kita kolaborasikan. Misalnya kita punya carousel bentuknya gambar, terus bagian caption kita mainkan copywriting. Nah, pokoknya kita coba adaptasi, terus kita coba puter-puter strategi itu, works-nya konten itu pakai format apa. Kalau itu misalnya Instagram, kalau TikTok, core value dari TikTok kan formatnya kan video. Gimana caranya kita mengemas sebuah video yang menarik, bikin orang berhenti scrolling, itu semua ada strateginya. Nah, selanjutnya oke, itu tadi saya rekap dulu dari awal sampai saat ini. Karena kita membangun sosial media ini dari nol banget, orang-orang belum tahu kita siapa, mereka belum percaya kita siapa, maka perlahan-lahan kita membuat sosial media kita menjadi channel berkomunikasi yang aktif dan interaktif. Yang selanjutnya, gimana caranya kita mulai membangun trust dan need. Oke, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya, gimana caranya ketika audiens pertama kali mengunjungi profile kita, mereka paling nggak sudah tahu dulu kita itu siapa, kita bahas tentang apa, pokoknya memberikan 5W plus 1H-nya itu harus dijawab dulu. Selanjutnya untuk format konten tinggal kita sesuaikan tadi dengan 3 poin tadi, sesuaikan dengan target marketnya siapa, terus platform yang dipilih apa, dan teman-teman ini propernya bikin konten format apa. Terus yang selanjutnya kita bisa mencoba nih mengkolaborasikan antara, oh aku mau coba konten gambar dikolaborasi dengan video, oh, aku mau coba konten video, audio dengan teks, terus pokoknya lain sebagainya. Teman-teman bisa coba satu sama lain. Ntar ada data analitiknya. Misalnya di TikTok juga ada data analitik, di YouTube ada YouTube Studio, terus di Instagram ada analisisnya. Teman-teman bisa mempelajari itu, dilihat data, melihat datanya. Konten jenis format apa sih yang works di sosial media teman-teman. Nah, buat teman-teman semua kan menciptakan, kan apalagi buat kita yang masih awam, masih pemula, masih merintis, kan kita juga memerlukan yang namanya first impression. Ketika pertama kali audiens itu menemukan konten kita, gimana caranya kita bisa membuat kesan yang baik dengan audiens, menciptakan first impression yang good di mata audiens. Nah, di konten sebelumnya saya sudah sharing tentang gimana sih caranya membuat konten itu bisa membuat audiens yang tadinya unaware, mereka jadi aware. Yang tadinya mereka nggak tahu, mereka jadi tahu kita siapa. Siapa tahu juga dengan konten dengan strategi itu tadi, teman-teman bisa membuat konten yang tadinya mereka nggak percaya, mereka jadi percaya dengan teman-teman. Bisa ditonton di sini atas sini linknya, atau di kolom deskripsi, bisa teman-teman cek. Terus juga belakang ini saya juga sedang mengonsep dari value yang ingin saya tambahkan ke dalam produk saya, yaitu Perfect Creator Gear. Dari namanya udah jelas, Perfect Creator Gear. Equipment
membantu para content creator mulai dari tripod, terus lighting, clip on. Nggak cuma itu aja, karena kebanyakan orang mungkin teman-teman bisa beli di tempat lain ya, kayak tripod, terus lighting, clip on, misalnya yang standar-standar itu. Tapi saya ingin menambahkan, setelah beberapa kurun waktu terakhir ini saya fokus membuat konten di beberapa sosial media secara sekaligus. Saya akhirnya ingin membagikan beberapa sih sharing-sharing kepada teman-teman semua gimana caranya saya ngomong depan kamera. Teman-teman bisa cek video pertama saya di YouTube, perbandingannya dari yang dulu banget sampai yang sekarang. Itu perbandingannya sangat signifikan banget. Jadi teman-teman akan mendapatkan value-value itu. Jadi teman-teman menggunakan tripod ini, menggunakan lighting, clip on, itu kan sebagai penunjang agar konten kita semakin maksimal. Tapi kalau diri pribadi kita itu belum siap memberikan ataupun menyampaikan kontennya, bakal percuma banget peralatan yang kita punya. Oleh karena itu saya juga, ini salah satu contohnya, misalnya saya memberikan yang namanya content presentation framework. Jadi alur-alur apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan. Step pertama, teman-teman harus ngomongin apa, terus sampai cara menjelaskannya seperti apa, caranya bikin orang mau follow itu seperti apa. Itu semua ada runtutannya, nggak bisa sembarangan kita langsung tembak audiens dengan konten kita. Disclaimer, ini konten untuk teman-teman yang pemula atau ingin lebih siap lagi di sosial medianya agar bisa beda lagi ya kalau teman-teman sudah terkenal, teman-teman ini sudah memiliki nama di mata audiens. Karena fokusnya di sini adalah membantu teman-teman semua yang sedang merintis. Oke, sampai jumpa di lain video. Saya Agung Arimas, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.